Tes. Semua lebih baik cari panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Faiz dari kelas IF 4811 dengan NIM 1030124002229. Saya akan menjelaskan untuk soal kalkulus CO4. Yang pertama, diberikan sebuah skalar yaitu fx sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat di titik P sama dengan 1,2. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung vektor gradien dari fungsi f. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai turunan x dari fungsi f ini. Dari fungsi ini kita mencari turunan x nya, kemudian yang kedua kita mencari turunan y dari fungsi ini. Yang untuk turunan x kita dapat jadi turunan dari x kuadrat itu 2x, dan turunan dari 3y kuadrat untuk x itu kan karena tidak ada nilai x nya jadi dianggap konstanta, jadi 0 turunannya. Jadi turunan fx dari fungsi ini adalah 2x. Kemudian untuk fy, x kuadrat diturunkan ke y itu kan nggak ada karena dia nggak punya fungsi y, terus dikurangi 3y kuadrat. 3y kuadrat itu jika diturunkan hasilnya adalah min 6y, karena ini ada min jadi min 6y. Kemudian kita satukan fungsinya menjadi fx ini menjadi 2xi min 6yz. Kemudian yang kedua kita diminta menentukan nilai gradien di titik P yaitu di titik 1,2. P ini kan 1,2. Kemudian nilai ini sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya dari sini. Kemudian langsung masukkan saja nilai x dan y nya ke dalam persamaan ini. Jadi 2 kali 1, x nya 1 dikurangi 6 kali 2. Kenapa 2? Karena y nya di sini ada 2. Jadi sini 2. Jadi 2i kurangi 12j. Jadi nilai gradien di titik P adalah 2i min 12j atau 2, min 12. Kemudian soal selanjutnya kita diminta menghitung turunan berarah DUFP dengan vektor U searah dengan vektor A sama dengan 3,4. Vektor A itu 3,4 itu kan belum dinormalisasi, maka yang pertama harus kita lakukan adalah normalisasi terlebih dahulu. Rumusnya adalah vektor U sama dengan 1 per norm U 1 per norm A kali A. 1 per 3. Tadi kan 3,4, berarti norm itu kan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat kali 3 per 4. Kemudian 3 kuadrat ini kan 9. 4 kuadrat ini 16, jadi 9 plus 16 dikali 3,4. 9 tambah 16 itu kan 25, jadi 1 per akar 25, 3 min 3,4. Akar 25 itu sama dengan 5, jadi 1 per 5, 3,4. Jadi hasilnya adalah dikali, jadi 3 kali 1 per 5 sama dengan 3 per 5. 4 dikali 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Kemudian untuk turunan berarahnya, kita melakukan perkalian dengan gradiennya. Jadi kan ini setelah kita dapat tadi gradiennya itu 2, min 12 dikalikan dengan turunan berarahnya. Turunan berarahnya 2. Jadi 2 dikali 3 per 5 ditambah min 12 kali 4 per 5.
2 kali 3 kan 6, 6/5 ditambah 6/5 ditambah min 48/5. 6/5 ini kan tambah tapi min, jadi kita min 48. 6 dikurangi 48 itu sama dengan min 42. Kemudian untuk soal D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Nah, untuk mencari turunan di titik maksimum itu kan dari gradien F dikali vektor U. Nah, gradien F ini kan tadi sudah rumusnya adalah 1 per norm gradien kali gradiennya itu sendiri untuk dinormalisasi jadi 1 untuk menentukan arahnya. Kemudian norm U kali cos theta. Nah, karena ditanyanya adalah nilai maksimum, maka cos theta itu kan, cos itu nilai maksimumnya itu paling tinggi itu kan 1, jadi nilai cosnya itu 1. Dan norm ini kan nilainya sudah 1 karena tadi sudah dapat 3/5 dan 4/5, jadi itu kan sudah 1 normnya, itu dalam bentuk vektor satuan. Jadi kita hanya perlu mencari ininya saja. Jadi langsung saja 1 per norm gradien F kali gradien F, jadi 1 per akar 2 kuadrat min tambah min 12 kuadrat kali 2 min 12, kemudian 1 per akar 4 per tambah 4 akar 4 tambah 144 dikali ini, jadi akar 1 per akar 148 ini dikali 2, min 12. Jadi kita dapat uraikan, jadi 148 itu kan 4 kali 37, 4 nya kita keluarkan jadi 2, jadi 1 per 2 akar 37 kali 2 min 12. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1 per 2 akar 37 itu kan jadi 2 per 2 akar 37, dan min 12 kali 1 per 2 akar 37 itu kan min 12 per 2 akar 37. Jadi dia bergerak ke arah ini, atau bisa ditulis 2 per 2 akar 37 I min 12 per 2. Nah, untuk arah maksimumnya. Kemudian untuk nilai maksimumnya adalah norm dari gradiennya. Normnya itu kan 2 kuadrat plus min 12 kuadrat, jadi 4 tambah 144 jadi 148. 148 diuraikan dapat diuraikan menjadi 4 kali 37, 4 nya kita keluarkan jadi 2 akar 37. Kemudian untuk soal 1E, tentukan arah vektor unit atau vektor satuan P di mana turunan berarah dp Fp sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, dp sama dengan 0. dp itu berarti gradien P kali Pi kali vektor Pi. Nah, gradien P nya itu kan tadi 2, min 12, terus Pi1, Pi2, karena vektor P nya di 2 dimensi jadi Pi1, Pi2. Kemudian kita kali 2 kali Pi1 sama dengan 2 Pi1, 12 kali Pi2 sama dengan min 12 Pi2 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan yang 12 nya pindah ruas ke kanan jadi positif, jadi 2Pi sama dengan 12 Pi2. Nah, Pi1 sama dengan 12 Pi2 per 2 nya pindah ke bawah jadi 12 per 2 itu kan 6, jadi Pi1 sama dengan 6 Pi2. Nah, kita pakai sebuah contoh. Jika Pi1 sama dengan 6, maka Pi2 sama dengan 1 karena 6 kali 1 6.
maka vektor satuannya 1 per norm pi kali pi. Nah, tadi kan 6,1, jadi 1 per akar 6 kuadrat plus 1 kali 6,1, jadi 1 per akar 36 tambah 1 kali 6,1, 1 per akar 37, 6,37. Jadi vektor satuannya ini berarti arahnya ini, dia bergerak ke sini. Nah, karena turunan berarahnya sama dengan 0, maka dikatakan bahwa arah vektor itu tegak lurus dengan gradien. Jadi fungsinya ini tidak mempunyai kemiringan atau fungsi tidak naik atau tidak turun. Kemudian soal yang kedua diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 plus y kuadrat. Ya, yang pertama kita diminta soal bagian A untuk menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, untuk fx-nya itu adalah turunan fx dari fungsi ini, turunan x dari fungsi ini, yaitu turunan dari x pangkat 3 itu kan 3x kuadrat, turunan dari min 3x itu jika diturunkan kepada x itu min 3, dan y kuadrat diturunkan ke hadap x karena dia konstanta jadi 0. Jadi turunan ke x-nya itu 3x kuadrat min 3. Kemudian untuk turunan ke y-nya masih dari fungsi yang sama, x pangkat 3 itu diturunkan ke y jadi 0 karena dianggap konstanta dia karena tidak memiliki nilai y. Kemudian untuk min 3x nya juga sama karena dia tidak mempunyai nilai y, maka dianggap konstanta turunannya maka 0. Kemudian y kuadrat ini diturunkan menjadi 2y. Nah, kemudian soal bagian B nya adalah 3 lagi, tentukan titik stasioner dari fungsi fx y. Nah, fungsi stasioner itu adalah fungsi di mana titik f turunan fx nya sama dengan 0 dan turunan fy nya sama dengan 0 ini. Yang pertama kita cari untuk fx nya dulu, fx sama dengan 0. Kemudian fx nya ini kan tadi 3x kuadrat min 3, jadi 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, jadi pindah ruas 3 nya ke kanan jadi 3x kuadrat sama dengan 3. Kemudian x kuadrat sama dengan 3 per 3. Kemudian x kuadrat sama dengan 1. Nah, x ini bisa 1, bisa min 1 karena dia ada kuadrat. Kemudian untuk nilai y nya turunan fy sama dengan 0, tadi y nya kita dapat tuh 2y, jadi 2y sama dengan 0, maka y nya 0 per 2 ya 0. Jadi titik stasionernya itu di x nya tadi 1, 1,0 dan min 1,0. Kemudian hitung yang ke bagian C, hitung turunan parsial kedua dari fxx, fy, dan f turunan x diturunkan lagi ke x, dan f turunan y diturunkan lagi ke y, dan f turunan x diturunkan lagi ke turunan y. Kemudian yang pertama fx dulu, 3x kuadrat diturunkan lagi ke x sekali sama dengan 6x, dan min 3 ini diturunkan lagi ke x karena dia konstanta bahkan 2. Fy diturunkan kepada y lagi sekali jadi 2y, jadi 2. Kemudian x diturunkan ke y karena 3x kuadrat min 3 ini tidak memiliki variabel y, jadi dia 0. Jadi fx nya 6x, fy nya 2, dan f nya 0. Kemudian soal selanjutnya bagian C, hitung bagian D, ujilah titik stasioner apakah minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Kita akan mengujinya menggunakan diskriminan, yaitu rumusnya fxx kali fy min
fxy kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita dapat sebelumnya di titik 1,0. Kan tadi fx-nya 6x, 6x-nya kemudian ganti jadi 1, y-nya jadi 0. 6 kali 1 kali 2 min 0 sama dengan 12, min 0 sama dengan 12. Nah, karena nilai diskriminannya lebih dari 0 dan nilai fx-nya tadi lebih dari 0, maka titik ini disebut titik minimum lokal. Kemudian selanjutnya di titik min 1,0 kita kalikan dulu 6 kali min 1 kali 2 kurangi 0 kuadrat, jadi hasilnya min 12. Nah, min 12 ini kan kurang dari 0, maka titik 01 ini disebut titik pelana. Nah, jika kemudian soal selanjutnya bagiannya jika ada titik maksimum lokal atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum global atau bukan. Nah, kita kan sudah dapat tadi di sini titik minimum lokal. Nah, jika ada titik minimum lokal, nah kita bisa lihat di soalnya, karena pangkat dari soal ini negatif, ganjil semua nih yang X, berarti dia memungkinkan untuk mendapatkan nilai negatif. Nah, nilai negatif ini ketika angkanya semakin besar, maka nilai negatifnya juga semakin besar. Jadi nilai ini tuh nilai 1,0 itu bukan negatif global, karena negatifnya masih bisa lagi, bisa negatif 2, nantinya bisa lebih banyak gitu. Jadi disimpulkan karena pangkat X semuanya ganjil, maka masih mungkin untuk mendapatkan nilainya. Jadi titik 1,0 ini bukan maksimum global. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.